Halo teman-teman, Barcelona dikabarkan sedang memutuskan untuk merekrut striker dari Manchester City. Sementara itu, Real Madrid siap mengajukan permintaan untuk sejumlah nama besar sebagai bala bantuan baru mereka. Liverpool juga tidak ketinggalan. Dilaporkan siap menawarkan sekitar 80 juta euro untuk mendatangkan talenta muda dari Georgia. Di sisi lain, bintang mega pembelian dilaporkan ingin menandatangani kontrak dengan Barcelona, yang semakin mempertegas ambisi mereka. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Karena jika rilis ini mendapatkan 1000 like, kami akan merilis video baru lebih awal. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan berita terbaru. West Ham dilaporkan bersedia menguangkan pemain mereka, Muhammad Kuz, jika ada tawaran besar yang datang pada bulan Januari mendatang. Selain itu, pejabat Manchester United telah mengidentifikasi Nico Williams dari Athletic Club sebagai pengganti impian mereka untuk Marcus Rashford. Dan terakhir, tidak ada pemain dari Ligue 1 yang berhasil mencatatkan lebih banyak dribble per 90 menit dibandingkan dengan winger PSG. Meskipun ia tidak terlibat banyak dalam musim ini, Thomas Leh telah diumumkan sebagai pelatih kepala baru RB Leipzig dengan kontrak hingga 2027. Ia akan secara resmi diperkenalkan pada awal pelatihan yang dijadwalkan pada tanggal 3 Januari mendatang. Sementara itu, Liverpool mengonfirmasi bahwa mereka tidak berniat untuk menjual Ryan Gravenberch atau mengejar kesepakatan pertukaran dengan Real Madrid untuk gelandang mereka, Leandro Can. Gravenberch tetap menjadi pemain kunci di tim utama. Barcelona juga telah memastikan bahwa mereka akan memperbarui kontrak Ronald Araujo dan Frenkie de Jong, menjamin masa depan kedua pemain di klub. Di sisi lain, Liverpool mencatatkan rekor 20 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan di semua kompetisi untuk pertama kalinya sejak Maret tahun 1996. Juventus kini mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan Sandro Tonali pada bursa transfer Januari, dengan kemungkinan menjual Nicolo Fagioli dan Samuel Cana untuk memenuhi harga yang diminta Newcastle sebesar 55 juta euro. Mengenai situasi Misa MRI, klub telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa semua pemain di tempat latihan mendukung pelatih dan manajer Chelsea, Misa Samarasa Asur. Manchester United juga sedang bergerak untuk menandatangani Snewen dari Rosenborg, dengan kesepakatan yang semakin mendekati finalisasi untuk Januari. Kemungkinan besar, Newen akan menjadi pemain pertama yang direkrut oleh United di bursa transfer musim dingin. Di Chelsea, Ruben Loftus-Cheek telah menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di klub hingga Juni tahun 2029. Chelsea saat ini tengah meyakinkan Josh tentang perannya yang penting dalam proyek jangka panjang mereka. Untuk memperkuat kesepakatan ini, mereka menyoroti performa luar biasa Cole Palmer, yang bulan ini tercatat sebagai pemain Liga Premier dengan peluang mencetak gol terbanyak, menciptakan 12 peluang, dan mencetak 4 gol dengan 19 tembakan. 11 di antaranya tepat sasaran. Sementara itu, Nicholas Jackson juga tampil impresif, dengan mencetak 23 gol non-penalti di Liga Premier, melampaui catatan M. Salax yang hanya mengoleksi 22 gol sejak awal musim lalu. Di sisi lain, Chelsea diperkirakan akan mendapatkan antara 40 hingga 45 juta pounds jika mereka memutuskan untuk menjual Caragealis. Sementara pelatih Enrique mengakui bahwa Conan Lee memiliki keterampilan taktis, mobilitas, dan kecerdasan yang luar biasa, yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan berbagai taktik tim. Lee pun sangat dihargai di ruang ganti PSG, dan agennya akan mengadakan pembicaraan mengenai masa depan jangka panjangnya dengan Manchester United dan Ruben Amorim. Sementara itu, kabar dari Barcelona menyebutkan bahwa Elmo kemungkinan akan hengkang dengan status bebas transfer pada bulan Januari, terkait masalah keuangan yang melarangnya bermain untuk tim. Barca tengah mencari cara untuk mengelola gajinya di paruh kedua musim ini. Untuk informasi lebih lanjut, pemain dengan menit bermain terbanyak di Liga Premier 2024 adalah Virgil van Dijk, yang memimpin dengan 5.532 menit. Diikuti oleh William CBA dengan 5.264 menit, dan Bruno Fernandes di posisi ketiga dengan 5.151 menit. Sementara itu Real Madrid baru saja meraih kemenangan di Piala Interkontinental FIFA, mengukuhkan diri sebagai pemegang rekor terbanyak gelar tersebut dengan total 4 kali juara.
Dan juga, Kylian Mbappe terus menunjukkan ketajaman luar biasa, mencetak 8 gol dalam 7 final terakhirnya bersama klub dan negara di semua kompetisi, termasuk 4 gol dalam 2 pertandingan di stadion kecil di Qatar. Selain itu, Mbappe baru saja mencetak gol ke-300 di level klub, mencatatkan kemenangan 6-1 atas Cazen Atlanta, yang menyamai margin kemenangan terbesar mereka dalam sejarah Piala Italia, kemenangan dengan 5 gol, yang sebelumnya tercatat pada tahun 1959 melawan Alexandria dan pada tahun 1972 melawan Regina. Galatasaray kini mengincar Milaner dengan tawaran pinjaman yang memiliki opsi pembelian, dan PSG terbuka untuk melepaskan pemain tersebut. Selain itu, ada juga tawaran dari AUP Suriah, dengan pemain kini memutuskan langkah selanjutnya dalam kariernya. Di sisi lain, Gianluigi Donnarumma terpaksa keluar dalam pertandingan melawan Monaco kemarin setelah terlibat dalam insiden brutal, yang memaksanya meninggalkan lapangan. Arsenal berhasil kalahkan Newcastle United, sementara Liverpool berhasil lolos ke semifinal Piala Carabao. Di sisi lain, Barcelona tengah mempersiapkan langkah berani untuk merekrut 2 bintang AS Monaco, Tchouaméni dan Van der Sar, pada bursa transfer Januari mendatang. Barcelona juga kabarnya sedang mempersiapkan rencana besar untuk merekrut striker Manchester City, Erling Haaland, yang diperkirakan akan bergabung dengan klub Belanda pada musim panas mendatang. Hal ini memanfaatkan kesulitan yang sedang dialami oleh Manchester City saat ini. Pep Guardiola, manajer Manchester City, sedang menghadapi periode terburuk dalam beberapa dekade terakhir, dengan hanya meraih 1 kemenangan dalam 11 pertandingan terakhir mereka. Selain itu, ada kekhawatiran finansial yang dapat berdampak pada klub, termasuk potensi sanksi terkait masalah keuangan yang mungkin mempengaruhi pemain-pemain kunci mereka, seperti Haaland, yang kontraknya masih berlaku hingga 2027. Jurnalis Jordi dari El Cinco melaporkan bahwa Presiden Barcelona, Joan Laporta, telah menjaga komunikasi rutin dengan perwakilan Haaland. Laporta yakin bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengejar Haaland, terutama dengan ketidakpastian terkait konsistensi Robert Lewandowski. Sumber tersebut menyebutkan bahwa Haaland merasa frustrasi dengan performa buruk timnya dan kecewa dengan Guardiola, yang memicu spekulasi mengenai kemungkinan transfer ke Barcelona. Namun, meski ketidakpuasan Haaland mulai mencuat, Manchester City tetap bertekad untuk mempertahankan pemain yang telah mencetak 108 gol dalam 121 penampilan sejak bergabung pada 2022. Haaland telah menjadi bagian integral dari tim dan kepergiannya akan menjadi pukulan berat bagi juara bertahan Liga Premier Inggris. Setiap peluang transfer potensial akan membutuhkan biaya rekor dunia. Namun ketidakpuasan Haaland tetap memicu spekulasi, dengan Barcelona dan Real Madrid terus memantau situasi tersebut. Real Madrid dilaporkan berencana untuk melepas 2 pemain dengan gaji tertinggi mereka, David Alaba dan Eder Militao, sebagai bagian dari upaya klub untuk memperkuat skuad dan mendanai transfer pemain baru. Klub menghadapi tantangan besar di lini pertahanan musim ini, dengan pemain-pemain seperti Antonio Rudiger, Ferland Mendy, dan Alaba sendiri mengalami cedera. Meskipun Alaba diharapkan segera pulih, ia kemungkinan akan membutuhkan waktu untuk kembali ke performa terbaiknya. Dewan Manajemen Real Madrid memandang penjualan kedua pemain tersebut sebagai solusi untuk membangun pertahanan yang lebih solid dan memberikan ruang untuk perekrutan pemain baru. Jika Alaba dan Militao dijual, klub dapat mengurangi tagihan gaji secara signifikan. Karena Alaba memperoleh sekitar 433.000 pound per minggu dan Militao 280.000 pound per minggu. Dana yang terkumpul dari penjualan mereka diproyeksikan akan digunakan untuk merekrut pemain-pemain berbakat. Salah satunya adalah winger Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, yang tampil impresif di Serie A. Pemain asal Georgia ini menjadi target utama di bursa transfer musim panas mendatang. Dengan Liverpool dikabarkan siap mengajukan tawaran sekitar 80 juta euro. Kvaratskhelia, yang dikenal dengan kemampuan dribbling, penyelesaian, dan visi bermainnya, dianggap sangat cocok dengan gaya permainan Real Madrid. Meskipun Napoli tidak berniat untuk menjualnya, potensi kepindahannya ke Premier League tetap menjadi perhatian. Liga menghadirkan tantangan mendebarkan bagi Jamal Musiala,
Kesempatan untuk bekerja di bawah slot dan bergabung dengan serangan kompetitif mungkin terlalu menarik untuk ditolak, terutama mengingat rumor tentang kepergiannya yang semakin meningkat. Napoli kini menghadapi keputusan sulit terkait salah satu talenta paling cemerlang mereka musim panas ini. Jamal Musiala, bintang muda yang sedang naik daun di sepak bola Eropa, telah memicu rumor tentang masa depannya setelah mengisyaratkan bahwa ia mungkin tidak akan bertahan di Bayern Munich, sembari mengungkapkan kekagumannya terhadap FC Barcelona. Gelandang serang muda Jerman ini, yang kontraknya berlangsung hingga Juni tahun 2026, bisa menjadi peluang besar di pasar transfer dalam beberapa tahun mendatang. Musiala baru-baru ini memberikan klarifikasi tentang pembaruan kontraknya dengan Bayer, mengatakan bahwa ia ingin membuat keputusan yang tepat untuk masa depannya dan segala sesuatunya harus sesuai sebelum ia menandatangani apapun. Pernyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan manajemen Bayer dan memicu spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya. Lebih jauh lagi, hubungan emosional Musiala dengan Barcelona semakin jelas. Ia mengenang kekagumannya terhadap Lionel Messi dan gaya permainan yang mendefinisikan era di Camp Nou. Sebagai seorang anak, Barcelona adalah tim favorit saya. Pemain seperti Xavi, Iniesta, dan Busquets menginspirasi saya, ujarnya. Nostalgia ini bisa memainkan peran penting dalam keputusan masa depannya, mengingat profil teknis Musiala yang mirip dengan Pedri atau Gavi. Jika Musiala memilih untuk tidak memperbarui kontraknya dengan Bayer, ia akan menjadi incaran klub-klub top Eropa. Dengan profil yang sangat menarik, Barcelona pun menjadi salah satu destinasi potensial, meskipun pertanyaan tentang kebutuhan akan penyerang tambahan di tim juga muncul. Tetap ikuti perkembangan terbaru dalam dunia sepak bola, karena perubahan besar bisa terjadi kapan saja. Jangan lupa untuk berlangganan berita sepak bola untuk mendapatkan pembaruan harian. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami.